Ayu, kau tidak mungkin meraih Sinta. Kau tidak akan bisa memeluk Bunda. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-365 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Yadin sebagai Mahisa Pawagal, David sebagai Samara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mali sebagai Rawadeng, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Herman sebagai Arya Tadah, Mas Burhan sebagai Pendeta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hari itu desa Rimbi penuh sesak. Orang berduyun-duyun datang untuk ikut menyaksikan upacara pengabuan jenazah Putri Tribuana. Hari itu, desa Rimbi menjadi tempat yang bersejarah. Candi Rimbi menjulang tinggi ke angkasa raya. Dinding-dindingnya penuh pahatan berukiran indah. Demikian pula pagar candi, banyak terdapat arca-arca batu yang indah. Sang Ramapati bergegas meninggalkan Nambi, diiringi seorang prajurit Majapahit. Setelah Sang Ramapati tidak nampak lagi, Nambi berpaling ke arah Maisa Pawagal dan Samara yang berdiri di sebelahnya. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati, Maisa Pawagal. Benar, Kakang Nambi. Orang seperti Ramapati itu tidak bisa dipegang kata-katanya.
Mulutnya manis, tutur sapanya ramah, tapi hatinya dan niatnya busuk seperti kotoran. Kalau kita tidak berhati-hati, keadaan kita pasti akan semakin terjepit. Aku sama sekali tidak menduga Tuan Putri Tribuana akan wafat secepat ini. Tanda-tandanya sebenarnya sudah kelihatan sejak lama, Dinambi. Tuan Putri sudah sering sakit-sakitan. Bahkan beberapa kali beliau sempat tidak sadarkan diri. Kasihan beliau. Aku tahu persis. Beliau sangat mencintai Gusti Prabu Jayanegara, seperti anak kandung sendiri. Dan beliau selalu berusaha mendampingi, memberikan nasihat, ataupun pitutur yang baik. Tapi sekarang, beliau sudah tidak ada lagi. Kau tidak perlu khawatir, Dinambi. Sekalipun Ramapati dapat merebut perhatian Gusti Prabu Jayanegara, tapi bukan berarti dia bisa dengan mudah mendepak kita dari lingkungan istana. Kawan-kawan kita cukup banyak. Tapi Kanda Samara, aku yakin akan terjadi perubahan besar di lingkungan istana Majapahit. Kakang Ramapati pasti akan memanfaatkan keadaan ini untuk bisa berdiri lebih dekat di sebelah Gusti Prabu Jayanegara. Dia memang licik sekali. Kata-katanya penuh bisa yang berbahaya. Dan dia tidak segan-segan menusuk kawan dari belakang. Sudah banyak teman-teman kita menjadi korban sepak terjangnya. Kalau kita berhati-hati, dia pun tidak akan berani bertindak lebih jauh. Dia juga pasti menggunakan perhitungan. Siapa kalah berhitung, dia akan tersingkir. Dan siapa pandai berhitung, dia akan mendapat tempat yang lebih baik di samping Gusti Prabu. Baiklah. Mudah-mudahan saja kita selalu bisa bekerja sama dengan baik. Ada banyak musuh di kanan kiri dan belakang punggung kita. Mereka selalu bergerak dengan diam-diam. Kalau kita lengah sedikit saja, kita bisa terpental jatuh. Rupanya kau sudah kembali. Ampun, Gusti. Kalau kedatangan kami ini terlambat. Kalian harus datang menghadiri upacara penting ini. Itulah sebabnya aku mengirim utusan memanggil kalian ke Desa Rimbi. Dan sekarang kami semua sudah berkumpul, Gusti Ramapati. Bagus. Aku tidak ingin melihat ada seorang pun di antara kalian tidak hadir. Kita harus menunjukkan sikap yang baik di depan Gusti Prabu Jayanegara. Kita harus ikut-ikutan bergabung. Ampun, Gusti Ramapati. Sekarang hamba ingin melaporkan tugas-tugas hamba selama ini. Bagaimana, Rawedeng? Kalian belum bisa menemukan tempat persembunyian Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi? Ampun, Gusti. Kami gagal menangkap mereka. Tapi kami tahu apa yang mereka kerjakan setelah melarikan diri dari istana Majapahit. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi sekarang mendirikan kelompok pendekar. Mereka menamakan kelompoknya Pendekar Bunga Putih. Adapun kegiatan mereka ialah merampok saudagar-saudagar kaya, pejabat-pejabat daerah yang banyak harta bendanya. Kemudian mereka membagi-bagikan hasil rampokannya kepada orang-orang miskin.
Itu siasat yang sangat bagus untuk merebut hati rakyat. Lalu bagaimana? Kami sempat bertarung dengan kelompok pendekar bunga putih, Gusti. Tapi kami gagal menggulung komplotan itu. Mereka melarikan diri ke arah lereng Gunung Lejar. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa sekarang pun kalian harus gagal. Tapi sudahlah. Kali ini kegagalanmu kuampuni lagi. Bukan karena apa-apa. Karena hari ini Dewa Keberuntungan sedang berpihak padaku. Putri Tribuwana sudah tidak ada lagi. Kau tahu artinya bukan? Selama ini kau tahu langkah-langkahku selalu terhambat. Putri Tribuwana merupakan sosok tubuh di istana Majapahit yang seringkali memotong langkahku. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada lagi. Dan aku mempunyai kebebasan yang lebih luas untuk mengambil hati Gusti Prabu. Dan akhirnya mencengkeram kekuasaan beliau dari belakang. Kesempatan seperti itu akhirnya pasti akan Gusti peroleh juga. Pasti. Aku sudah memperhitungkannya dengan cermat, Rawedeng. Pokoknya sekarang kedudukanku tidak akan tergoyahkan lagi. Dan selanjutnya aku tinggal menyingkirkan satu persatu orang yang menjadi sainganku. Baiklah, Rawedeng. Soal pendekar bunga putih itu memang harus ditangani. Tapi kita tidak perlu terburu-buru. Mereka tidak boleh menjadi besar. Sebab kalau mereka menjadi besar, akhirnya mereka bisa menjadi momok yang mengganggu ketenteraman kita. Tapi sudahlah. Apa artinya kekuatan dua orang perempuan? Kita mempunyai ribuan prajurit. Suatu saat kita pasti akan dapat meringkus mereka semuanya. Di mana teman-temanmu, Rawedeng? Di sana, Gusti. Mereka berkumpul di samping pagar halaman candi. Baiklah. Kalian bersiap-siap saja. Hari ini juga rombongan Gusti Prabu akan datang ke Candi Rimbi. Upacara pembakaran jenazah akan dilaksanakan hari ini. Kalian siap-siap saja. Jangan pergi kemana-mana dan tunggu perintahku selanjutnya. Iya, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Suasana desa Rimbi semakin ramai. Orang-orang semakin banyak datang berduyun-duyun dari berbagai desa di sekitarnya. Mereka ingin menyaksikan langsung upacara pembakaran jenazah Putri Tribuwana yang sudah mereka kenal sejak lama. Prajurit-prajurit nampak sibuk. Sebagian di antara mereka sibuk menimbun kayu bakar di atas batu pengabuan. Sementara yang lain sibuk mengatur persiapan upacara. Di antara ribuan orang yang hadir, nampak Rasmi dan Rakuti. Mereka sedang bicara di bawah pohon Satyawana di sudut halaman candi. Rakuti, apa yang kau pikirkan? Lihat Rasmi. Orang-orang itu masih ada saja yang datang berduyun-duyun. Nampaknya mereka benar-benar ikut bergabung. Kau tidak perlu memikirkan orang-orang, Rakuti. Pikirkanlah suasana istana Majapahit setelah meninggalnya Tuan Putri Tribuwana. Kau yakin akan terjadi perubahan? Jelas. Setelah Tuan Putri Tribuwana tidak ada, aku yakin Gusti Ramapati akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dia pasti ingin menyingkirkan lawannya satu persatu. Kalau suasana menjadi panas, aku seringkali bingung dan gugup, Rasmi.
Kau tidak perlu kehilangan kepercayaan dirimu, Rakuti. Yang penting, tetap waspada. Selama ini kita terus berdiri di belakang Gusti Ramapati. Dan sampai suatu saat nanti, entah kapan itu, kita harus mampu tampil melebihi orang-orang yang lain. Nah, sekarang ini belum. Kelompok Pati Nambi juga merupakan kelompok yang kuat dan utuh. Ada Maisa Pagawal, ada Samara, ada Aryatada. Mereka semuanya tergolong orang-orang kuat. Nah, mereka juga mendapat kepercayaan dari Gusti Prabu. Kita harus selalu waspada, Rakuti. Dalam keadaan genting, kita tidak boleh salah memihak kepada siapapun. Jika sampai salah, bukan hanya usaha kita akan gagal, tetapi nyawa kita juga bisa melayang. Sekarang aku baru menyadari, Rasmi, bahwa pengaruh Tuan Putri Tribuana ternyata sangat kuat di lingkungan istana. Sekalipun beliau seorang wanita, tapi pengaruhnya dan wibawanya sangat kuat. Terutama sekali bagi Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Tuan Putri Tribuana itu bukan wanita sembarangan. Ya, beliau juga merupakan sosok seorang pejuang tangguh. Beliau ikut merintis berdirinya kerajaan ini. Dan nyatanya, beliau adalah seorang tokoh yang dicintai rakyat. Lihat saja. Mereka masih terus berduyun-duyun datang. Lihat itu. Oh, lihat, Rasmi. Sepertinya rombongan Sang Prabu sudah tiba. Benar apa yang dikatakan Rakuti. Dari jauh nampak iring-iringan kereta yang membawa jenazah Putri Tribuana. Semuanya ada 4 buah kereta. Kereta yang paling depan adalah kereta megah tunggangan Prabu Jayanegara sendiri. Kemudian disusul kereta jenazah. Dan di belakangnya, kereta yang membawa keempat istri almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana yang lain. Mereka adalah Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Diah Dewi Gayatri atau Raja Patmi, dan Putri Indreswari yang dulu bernama Dara Petak. Sedang kereta di belakangnya membawa segala barang-barang yang dibutuhkan untuk upacara pembakaran. Barang-barang itu dijaga beberapa orang dayang-dayang. Ayo minggir, minggir, minggir. Semuanya minggir. Rombongan Gusti Prabu akan lewat. Semuanya minggir. Ayo minggir, minggir, minggir. Semuanya minggir. Jangan di tengah, minggir. Rombongan Prabu Jayanegara sudah memasuki halaman Candi Rimbi. Suasana menjadi sunyi senyap. Sang Prabu turun dari atas kereta, didampingi para pengawal pribadinya. Buru-buru, Sang Ramapati dan yang lainnya menghampiri sambil menghaturkan sembah. Oh, selamat Gusti Prabu. Kami semua sudah tidak sabar menunggu. Apakah persiapan untuk upacara sudah dilaksanakan dengan baik, Eyang Pati? Beres, Gusti Prabu. Hamba kira tidak ada yang tercecer sedikit pun. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Bagus. Aku tidak ingin upacara ini nanti terhambat karena sesuatu hal yang tidak perlu. Aku ingin semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana Paman Aryatada? Kalau memang semuanya sudah siap, sebaiknya jenazah Tuan Putri Tribuana segera dibaringkan di ruangan candi. Hamba lihat sepertinya para pemuka agama juga sudah siap. Baiklah. Kukira sebaiknya upacara ini segera dimulai. Perlahan-lahan jenazah Putri Tribuana diturunkan dari kereta. Beberapa orang prajurit perkasa, prajurit-prajurit pilihan, mengangkat jenazah dan membawanya naik tangga Candi Rimbi.
sementara kerabat almarhum mengiring di belakangnya. 3 orang pendeta atau pemuka agama melangkah paling depan sambil menaburkan wangi-wangian. Jenazah segera dibaringkan di atas lempengan batu berukiran indah yang terletak di tengah-tengah ruangan candi. Prabu Jayanegara duduk didampingi para ibu. Wajah mereka nampak murung dan sedih. Sedangkan pembesar-pembesar kerajaan duduk bersila di tangga candi. Mereka tidak diperkenankan masuk. Setelah beberapa saat lamanya, jenazah terbaring. Seorang pemuka agama Siwa Buddha berdiri, kemudian melangkah perlahan-lahan ke tengah-tengah ruangan. Tungku perapian dinyalakan. Dupa dan setanggi ditaburkan. Asap dupa mengepul. Ruangan candi Rimbi menjadi harum. Saya adalah seorang penganut Siwa Buddha. Saya berdiri di sini untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemuka agama. Saya merasa terharu karena telah dipercaya memimpin doa sebelum upacara pengabuan dimulai. Mudah-mudahan saja doa yang saya panjatkan nanti diterima oleh Sang Siwa Buddha. Oh Sang Siwa Buddha, lihatlah, kami bersujud di bawah padatala telapak kakimu. Lihatlah, kami bersimpu di bawah kekuasaanmu yang besar, yang meliputi 3 alam semesta. Oh Sang Satgana, kami tahu Rohmu senantiasa bersama kami. Rohmu senantiasa membimbing kesadaran kami. Rohmu senantiasa memberikan penerangan di hati kami. Oh Sang Siwa Buddha, Raja segala waktu, Raja segala cahaya, Raja segala suara yang mengisi ruang hati manusia, dengarkanlah kami. Oh Sang Siwa Buddha, kami datang ke tempat ini untuk menjalankan upacara sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Mu. Hari ini kami mengantarkan Tuan Putri Tribuana ke alam keabadian. Bukalah tangan-tangan-Mu yang perkasa, oh Sang Siwa. Terimalah kehadiran sahabat kami ini, dan izinkan dia tinggal di istanamu yang kekal. Izinkan sukma ini terbang dan hinggap di puncak gunung yang tinggi, dan hidup kekal bersamamu, bahagia selama-lamanya. Demikianlah permohonan kami, oh Sang Siwa Buddha. Demikianlah doa kami. Demikianlah samadhi kami. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pendeta Siwa Buddha terus membacakan doa-doanya. Asap dupa terus mengepul. Sebagian terbang melewati pintu candi dan bersatu dengan udara di luar. Suasana di halaman candi hening, senyap. Semua orang menundukkan wajahnya tanda berkabung. Sang Ramapati duduk bersila di sebelah arca batu. Dia terkejut ketika mendadak Rawadeng menghampirinya. Hei, Rawadeng, jangan kurang ajar kamu. Kita harus memperlihatkan sikap-sikap yang baik. Lihatlah, semua orang menundukkan wajahnya. Ampun Gusti, hamba ingin melaporkan sesuatu. Apa? Kau mau melaporkan apa lagi, ha? Apa tidak bisa ditunda? Lihatlah, semua orang sedang menundukkan wajahnya. Kau jangan macam-macam, Rawadeng.
Jangan membuat malu aku. Ampun Gusti Ramapati. Hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Tunda dulu laporanmu itu. Tunggu sampai upacara pembacaan doa selesai. Baik Gusti. Wahai Sang Siwa Buddha, demikianlah permohonan kami. Permohonan anak-anak manusia yang hidup di permukaan bumi di bawah kendali kekuasaan-Mu. Kami datang untuk menghantarkan Tuan Putri Tribuana tidur di ranjang keabadian. Terimalah beliau, oh Sang Siwa Buddha. Terimalah beliau dengan tangan-tangan-Mu yang perkasa. Dan perkenankan beliau mencium kaki-Mu untuk memperoleh kenikmatan alam nirwana. Upacara pembacaan doa selesai. Kemudian disusul upacara berikutnya. Upacara berikutnya ialah upacara penghormatan terakhir bagi Putri Tribuana yang dilakukan oleh kaum kerabat. Upacara dimulai dari Sang Prabu Jayanegara sendiri. Sementara itu di samping tembok candi sebelah barat, nampak Ratanca dan istrinya duduk di kaki arca batu yang menggambarkan kebijaksanaan Dewi Parwati. Ratanca kelihatan sangat murung. Kakang Ratanca. Kakang. Apa Prarsini? Kau tidak perlu merasa bersalah, Kakang. Karena kau memang tidak bersalah. Bagaimana kau bisa yakin bahwa aku tidak bersalah? Kakang, perasaanmu terlampau halus. Kau masih merasa bahwa Tuan Putri Tribuana wafat karena pengaruh racun itu, kan? Aku merasa berdosa besar, Prarsini. Akulah sebenarnya yang membunuh Tuan Putri Tribuana. Kau hanya menjalankan tugas, Kakang. Aku yang meramu racun mengerikan itu. Aku yang menciptakannya. Iya, tapi kau hanya sekedar menjalankan perintah Gusti Ramapati. Kalau Gusti Ramapati tidak menurunkan perintah itu, kau pun pasti tidak akan membuat ramuan racun itu, kan? Perintah itu memang kejam, Prarsini. Dan aku terlibat di dalamnya. Aku ikut menjadi kejam. Prarsini, aku menyesal sekali. Apakah aku bisa menebus dosaku yang besar ini? Aku tidak sependapat denganmu, Kakang Ratanca. Aku tetap menganggap bahwa kau tidak bersalah. Kita hanya orang bawahan. Segala tanggung jawab dosa adalah milik para atasan. Sebab mereka lah yang merencanakan. Dan mereka lah yang mengambil keputusan. Sudahlah Kakang Ratanca. Kau tidak perlu terlampau berperasaan. Kita bisa menjadi orang baik dengan cara yang lebih bijaksana. Semua orang ingin menjadi baik. Tapi keselamatan adalah yang paling utama, Kakang. Rupanya kau di sini, Ratanca. Ada apa banyak? Kau dipanggil Gusti Ramapati. Kita semua ditugaskan mengangkat jenazah Tuan Putri Tribuana dari ruang candi dan menaikkannya ke atas pancaka. Baiklah, aku pergi dulu, Prarsini. Kau tunggu saja di sini.
Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, Ratanja, Rasemi dan Rakuti mengangkat tandu jenazah Tuan Putri Tribuana. Dan perlahan-lahan mereka membawa tandu keluar dari ruangan Candi Rimbi. Di halaman candi berdiri sebuah pancaka. Pancaka ialah semacam menara kayu yang nanti akan dipergunakan membakar jenazah Putri Tribuana. Sementara Prabu Jayanegara dan para ibu juga dayang-dayang mengiring tandu dari belakang. Sedangkan 3 orang pendeta membakar kemenyan, melangkah perlahan-lahan menuju pancaka. Sang Ramapati dan para pembesar kerajaan yang lain sudah lebih dulu berdiri mengelilingi pancaka. Tandu jenazah perlahan-lahan dibawa naik. Para pengunjung menyaksikan peristiwa pengabuan Putri Tribuana dengan tenang dan hikmat. Wajah mereka membayangkan rasa duka yang dalam. Dan tak lama kemudian, jenazah Tuan Putri Tribuana sudah terbaring megah di atas pancaka. Sementara itu, Pranaya masih duduk terguncang-guncang di atas kudanya. Dia sekarang sudah mulai memasuki wilayah desa Rimbi. Pranaya menggebrak kudanya semakin kencang, dan binatang itu berlari ke arah Candi Rimbi yang terletak di bagian selatan desa. Iya, iya, iya! Kau tidak bisa berkuda terus ke sana. Sekarang, di Candi Rimbi sedang diselenggarakan upacara pengabuan jenazah Tuan Putri Tribuana. Maaf, prajurit. Saya ingin menyaksikan upacara itu. Oh, mengapa kau baru datang? Sebenarnya daerah ini sudah ditutup. Maaf, Tuan prajurit. Saya terlambat datang. Saya tersesat beberapa kali, karena saya memang belum tahu letak Candi Rimbi. Oh, baiklah. Kau boleh terus masuk. Tapi jangan mengendarai kuda. Tinggalkan kudamu di sini saja. Baiklah. Saya tidak keberatan. Pranaya menempatkan kudanya di bawah pohon waringin. Dan setelah itu dia bergegas melangkah meninggalkan 2 orang prajurit jaga. Dari jauh dia sudah dapat melihat puncak bangunan Candi Rimbi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Prabu Jayanegara duduk di atas tanduk kebesaran bersama para ibu. Angin mendesau perlahan menyapu pohon-pohon di halaman Candi Rimbi. Para pengunjung duduk dengan hikmat menunggu upacara berikutnya. Di antara para pengunjung yang ribuan jumlahnya, nampak seorang gadis berdiri di bawah pohon. Matanya terus menatap ke arah tandu yang terletak di atas pancaka. Dialah Ayuwandira. Tuan Putri Tribuana. Aku masih dapat mengenang beliau. Sekalipun dulu aku masih kecil, tapi aku masih bisa mengingat-ingat suara beliau. Dulu aku pernah membuat geger istana Kaputren gara-gara golek kayu mandana. Beliau berusaha membujukku agar menyerahkan golek kayu mandana pada Tuan Putri Tunggadewi. Tapi aku menolak. Dan beliau tidak marah.
beliau berusaha bertindak bijaksana. Tuan Putri Tribuana. Sekarang wanita anggun dan berhati mulia itu sudah pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan, Tuan Putri Tribuana. Mudah-mudahan Dewata Agung menerimamu di alam paling luhur. Alamnya para dewa. Alamnya hati yang putih dan bersih. Alamnya budi pekerti luhur. Dua orang prajurit itu sejak tadi berdiri di situ. Dan mereka sepertinya mengawasiku terus-menerus. Aku harus berhati-hati. Aku tidak mau berurusan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Semua pengunjung yang ikut menyaksikan upacara pengabuan jenazah Putri Tribuana serentak mendongakkan wajahnya, dan mereka melihat Sang Ramapati melangkah meniti tangga Candi Rimbi. Pembesar kerajaan yang juga biasa dikenal dengan nama Dia Halayuda, yang usianya sudah cukup lanjut itu, berhenti di anak tangga yang paling atas. Kemudian dia menyapukan pandangannya ke seluruh halaman. Para hadirin sekalian, semua orang yang hadir ikut menyaksikan upacara suci ini. Saya berdiri di sini atas nama pemerintah Majapahit. Saya berdiri di sini mewakili Gusti Prabu Jayanegara dan seluruh kerabat beliau. Saya merasa sangat terharu karena mendapat kepercayaan yang sangat besar ini. Dan mudah-mudahan saya dapat berdiri dengan baik dan berkata-kata dengan baik di bawah lindungan Dewata Agung. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di halaman Candi Rimbi dalam suasana berkabung. Lihat ke atas, langit juga ikut berkabung. Pohon-pohon ikut bersedih hati. Dan burung-burung berhenti sejenak untuk bernyanyi. Angin mendesau perlahan, seolah-olah dia pun berduka cita atas wafatnya Tuan Putri Tribuana, seorang tokoh kerajaan yang kita kagumi bersama. Ya, bagaimana tidak? Kita semua merasa sangat kehilangan. Banyak orang lahir ke muka bumi, tapi sedikit yang berguna untuk memajukan sebuah negeri. Untuk berdiri sebagai sosok pimpinan yang perlu diteladani. Banyak buah yang dihasilkan pohon-pohon di seluruh Majapahit. Tapi hanya sedikit yang bermanfaat bagi orang. Banyak para pimpinan menemukan gagasan-gagasan baru. Tapi hanya sedikit di antara mereka yang bekerja dengan sepenuh hati bagi kesejahteraan rakyat banyak. Tapi lihatlah saudara-saudara sekalian. Lihat siapa yang terbaring di atas tandu, yang diletakkan di atas pancaka indah, yang sebentar lagi akan menjadi lautan api yang abadi. Lihatlah, di dalam tandu itu telah terbaring jenazah Tuan Putri Tribuana. Siapa kaula Majapahit yang tidak mengenal Tuan Putri Tribuana? Sekalipun hanya seorang wanita. Tapi beliau adalah seorang pendekar tangguh.
Beliau dengan setia telah mendampingi almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana dalam usahanya mendirikan negeri besar ini. Beliau adalah seorang istri teladan. Kesetiaannya tidak perlu diragukan. Kemuliaan hatinya tidak perlu disangsikan. Dan kebesaran jiwanya sudah dinikmati banyak orang. Oh, Tuan Putri Tribuwana, kami semua berada di halaman Candi Rimbi untuk memberikan kata selamat jalan kepada Tuan Putri. Mudah-mudahan para dewa menuntun Tuan Putri dan membawa Tuan Putri ke alam nirwana yang jauh, di mana orang tidak merasakan sakit lagi, di mana orang tidak merasakan kesusahan lagi, di mana orang akan hidup bahagia selama-lamanya. Kami merasa sangat kehilangan, oh Tuan Putri. Kepergian Tuan Putri telah merenggut sebagian dari harapan kami semua. Kepergian Tuan Putri telah mencucurkan air mata kami dan membuat langit di atas Majapahit mendung oleh gumpalan-gumpalan awan duka cita. Saudara-saudara sekali, lihatlah, tangan-tangan saya menjadi dingin. Dan kaki saya gemetar, mata saya berkunang-kunang, dan dada saya bergelora seperti mau meledak-ledak. Kalau saja saya tidak merasa malu, saya pasti akan jatuh di tangga Candi Rimbi. Tapi karena saya harus bicara pada saudara-saudara sekalian, maka saya akan berusaha untuk tetap berdiri di sini sampai upacara selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat jalan untuk Tuan Putri Tribuwana. Dan semoga bagi kerabat yang ditinggalkan selalu memperoleh bimbingan dan kekuatan dari Dewata Agung. Khususnya bagi Sang Prabu Jayanegara sendiri. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, sehingga beliau dapat memimpin negeri Majapahit mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya cukup kata-kata saya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya utarakan di depan saudara-saudara sekalian. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, maka kata-kata saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sang Ramapati turun dari anak tangga, dipapah 2 orang prajurit Majapahit. Pembesar kerajaan itu segera melangkah ke arah Prabu Jayanegara. Kemudian dia membungkuk penuh rasa hormat. Dan selanjutnya, Sang Ramapati berdiri di belakang Sang Prabu bersama pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Pada saat itulah Rawedeng muncul di sebelahnya. Ampun Gusti Ramapati, apakah sekarang hamba dapat memberikan laporan? Rawedeng, kau jangan goblok. Ayo pergi.
Bukan di sini tempatmu, ayo. Tapi Gusti, hamba takut orang itu keburu kabur. Apa katamu? Kabur? Siapa yang kabur? Siapa? Ayu Wandira, Gusti Ramapati. Ayu Wandira ikut menyaksikan upacara ini. Rawedeng masih berdiri di samping sang Ramapati. Sementara itu nampak 3 orang pendeta menyalakan obor. Mereka lalu berjalan perlahan-lahan mengitari Pancaka sambil membacakan doa dalam hati masing-masing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.